Pak Paul, ini si Benyamin ini kalau perang ini selesai, dia akan dibawa ke Geri atau gimana, Pak Paul? Enggak lah, sebenarnya ya sudah semua, tinggal nanti kalau Hamasnya sudah kalah udah nggak diapa-apain. Justru yang paling mungkin nanti Guterres bisa mati loh ini. Itu mah ancaman dari ICC doang. ICC ini banyak cincong lah. Enggak, jadi begini loh, Guterres itu bisa mati loh, bisa mati misterius. Nanti tapi ya, artinya makanya kalau sekarang nggak mungkin dibunuh. Kalau dibunuh kan ngetarani Israel. Tapi Guterres itu nanti bisa dan itu akan dibikin sampai pokoknya sampai ampun-ampunan deh itu orang itu nanti. Ya sekarang diam aja mereka. Tapi kalau udah kelar perang semuanya, hari pembalasan dendam satu-satu diajar, nggak main-main. Sekarang ya balik lagi tadi Malaysia aja nggak berani nampung Hamas, diusir, nggak bisa kita nggak bisa kamu ada berdamai aja sama Israel. Nggak berani, Israel, Malaysia nggak berani. Indonesia ini malah cawe-cawe terus, bener-bener dibalas terus. Coba nih, jangan anda percaya saya. Nanti kalau hari pembalasan nanti kalian semua yang aduh, kalian ayo rakyat Indonesia pucuklah pemimpinmu, jangan bikin macam-macam, jangan rese. Kasihan saya ngelihatnya ya. Udah lama dia nggak ngomong. Nggak berani, dia nggak berani ngomong apa-apa. Pak Paul, ini si Benyamin ini kalau perang ini selesai, dia akan dibawa ke Geri atau gimana, Pak Paul? Enggak lah, sebenarnya ya sudah semua, tinggal nanti kalau Hamasnya sudah kalah udah nggak diapa-apain. Justru yang paling mungkin nanti Guterres bisa mati loh ini. Itu mah ancaman dari ICC doang. ICC ini banyak cincong lah. Enggak, jadi begini loh, Guterres itu bisa mati loh, bisa mati misterius. Nanti tapi ya, artinya makanya kalau sekarang nggak mungkin dibunuh. Kalau dibunuh kan ngetarani Israel. Tapi Guterres itu nanti bisa dan itu akan dibikin sampai pokoknya sampai ampun-ampunan deh itu orang itu nanti. Kedua ICC tadi hakim ICC juga sama, bisa tiba-tiba nanti dia itu nanti kena kasus apa, skandal apa segala macam. Tapi nanti kalau sudah Israel sudah menang, kalau sudah selesai perangnya, itu ngeri nanti itu urusannya Indonesia segala macam ya. Kalau Indonesia bandel, itu nanti Indonesia bisa dibikin runyam itu sama Israel. Tetap harus ada, itu kan masalah harga diri bangsa. Ini bukan balas dendam saudara ya, tapi harga diri bangsa. Kamu berani colek-colek, misalnya ya, ini nih Pak Andi ini kan sudah warga negara Amerika, pulang Indonesia tiba-tiba ditelanjangi segala macam di bandara nih, dipermalukan. Oh itu Indonesia bisa dihajar habis-habisan sama Amerika gara-gara Pak Andi ditelanjangi loh. Itu namanya harga diri bangsa itu. Ya. Kalau Indonesia coba warganya diapa-apain di luar negeri, pasrah. Kasihan deh lu, iya kan? Nggak usah Nggak bisa apa-apa, diapa-apain. pasrah. Udah mau diapain? Orang berapa banyak warga negara Indonesia dipenggal, dicambukin di Arab sama di Malaysia, pasrah. Indonesia nggak bisa apa-apa, nggak punya harga diri. Tapi coba kalian ada berani ganggu ada warga Belanda atau warga Amerika, wah bisa geger itu bisa, wah bisa ruwetnya ujung sampai ujung nggak karu-karuan itu. Betul Pak Paul. Itu loh bedanya. Nah, sama Israel ini ya sekarang diam aja mereka. Tapi kalau udah kelar perang semuanya, hari pembalasan dendam satu-satu diajar, nggak main-main. Sekarang ya balik lagi tadi Malaysia aja nggak berani nampung Hamas, diusir, nggak bisa kita nggak bisa kamu ada berdamai aja sama Israel. Nggak berani, Israel, Malaysia nggak berani. Indonesia ini malah cawe-cawe terus, bener-bener dibalas terus. Coba nih, jangan anda percaya saya. Nanti kalau hari pembalasan nanti kalian semua yang aduh, kalian ayo rakyat Indonesia pucuklah pemimpinmu, jangan bikin macam-macam, jangan rese. Kasihan saya ngelihatnya ya. Tapi ya bukan negara saya, bodo amat juga ya. Gimana? Mau diapain?
kira-kira nanti itu Palestina itu nanti jatuhnya ke Israel, Israel yang apa atau bagaimana Pak Paul? Ya pokoknya sudah selesai itu, kalau dua negara itu nggak mungkin. Nggak mungkin ada solusi dua negara sekarang ini, udah lanjut. Yang saya tahu, tapi ini selesai nanti akan Palestina itu akan dikuasai Israel gitu Pak Paul. Hmm, ya udah berat lah pokoknya lah. Pak Paul, Hmm, saya ada pertanyaan ya Pak Paul ya. Setahu Pak Paul gitu ya kan, Pak Paul kan studi di situ, terus ya mungkin punya teman-teman juga gitu kan, guru di situ. Ada nggak di Israel tuh pernah penelitian gitu ya, untuk mengetahui tingkat nasionalisme orang Arab Israel itu Pak, yang tinggal di Israel, ada nggak mereka itu ada. Pak? Soalnya gini, ada Itu kuliahnya orang namanya Profesor David Barak yang ngajar saya. Dia bandingkan ini ya. Orang-orang asing, orang-orang pendatang yang tinggal di Israel menjadi warga negara Israel. Jadi namanya, nama mata kuliahnya panjang ya. Jadi intinya gini, modern Israel, ya modern Israel. Kita diajari, namanya Profesor David Barak. Dia cerita, ini loh orang-orang Arab Palestina, ini loh orang-orang dari bangsa lain, atau ex-Amerika, Yahudi ex-Amerika, Yahudi ex-Afrika, ya. Itu mereka semua ada surveinya semua. Kultur apa, waduh itu jelimet banget risetnya itu ya. Termasuk orang Yahudi yang ortodok dan ultra ortodok, itu mereka bisa punya perspektif yang beda-beda tentang nasionalisme. Itu loh. Lalu bagaimana cara, jadi Israel ini multicultural sebenarnya. Multicultural karena ada yang dari Afrika, ada yang Islam, ada yang dari Afrika, ada yang dari entah berantah itu kan. Nah itu ada risetnya itu semua. Satu-satu, kesukaannya, makannya, terus perilakunya, temperamennya, sampai temperamennya loh itu. Gitu ya, sama ya macam-macam ya. Oh, saya pernah dengar kayak podcast gitu ya, salah satu orang Arab gitu, tapi di Amerika dia interviewnya sama orang Amerika gitu. Dia masuk melamar jadi IDF ya, tentara IDF, dia keturunan Arab gitu, Arab Muslim. Pada saat dia masuk IDF itu orang tuanya nggak setuju, dia nggak ngomong loh ke orang tuanya, dia bilang, tapi diem-diem gitu. Tapi setelah orang tuanya tahu, dia agak marah orang tuanya, kenapa kamu gini-gini, kayak nggak setuju gitu loh, ikut-ikutan gitu. Orang Arab pertama gitu ya. Terus kedua, saya di salah satu ini channel orang Israel gitu, dia melaporkan gitu loh, di kibbutz pada waktu tanggal 7 Oktober diserang itu Pak Paul, itu kan ada orang-orang Arab juga yang tinggal di situ. Nah, dia bilang gini, serangan Hamas ini ada kerjasama sama orang-orang Arab yang di Israel ini Pak, yang ini karena mereka pada tanggal 6 itu mereka menghilang orang-orangnya Pak, gitu loh. Dicari nggak ada gitu loh Pak. Setelah mereka tuh mencari orang-orang ini sudah hilang, karena dia udah tahu tanggal 7 mau diserang gitu. Itu pertama. Terus dengan orang Muslim yang IDF tadi, orang tuanya kan gitu, berarti orang Arab Muslim kan kurang begitu ini ya. Sementara mereka memperoleh hak untuk pemungutan suara, untuk jadi pejabat, mereka kan tidak dibedakan kan, tidak ada diskriminasi terhadap orang Arab Israel orang Arab yang Muslim di Israel gitu loh. Nah, dengan kondisi kayak gini, itu kan agak berbahaya tuh Pak, karena mereka kan bisa jadi pejabat, takutnya tuh ini kan dari dalam gitu loh, mereka tuh Israel ini gitu loh, sama orang-orang Arab ini, mereka kerjasama sama Arab yang di luar, karena kan bagaimanapun Israel ini kan negaranya sangat kecil, terus sekelilingnya kan semuanya Muslim, mereka punya Muslim Brotherhood itu Pak. Jadi dengan kondisi yang dilaporkan bahwa orang-orang Arab yang di kibbutz itu, mereka tuh udah hilang. Nah, diperkirakan mereka tuh kerjasama gitu loh Pak. Nah, saya juga melihat ya, terus dengan yang tadi, yang cewek itu, keluarganya tidak setuju dia masuk IDF. Terus dengan catatan kalau saya perhatikan, setiap IDF yang meninggal ini kan dirilis tuh wajahnya kan gitu. Siapa-siapa dihitung satu-satu. Israel tuh ini banget dihitung namanya, siapa, umur ini.
matinya karena apa, di mana gitu semua jelas gitu kan. Jadi benar-benar diiniin. Nah, saya melihat itu nama-namanya bangsa orang Yahudi semua loh. Jarang ada yang meninggal tuh orang Arab. Nah, saya ini takut di Gaza itu mereka berperang, Pak ya. Ada Enggak orang lah, mungkin ada muslimnya sedikit, tapi mereka enggak, bisa nggak ini Pak, gitu loh. enggak, Soalnya korbannya nggak ada Arab loh Pak, dikit. enggak bisa, Israel semua namanya, nama enggak orang bisa. Yahudi. Ya enggak Hmm. juga, enggak begitu. Jadi korban-korban itu orang Israel kan perang, jangankan di Israel, Indonesia juga sama. Perang kan dengan sistem meminimalkan korban, meminimalkan kontak senjata kan. Itu loh. Jadi setiap kali ada ini pasti ada backup ini siapa. Nah, kalau misalnya salah satu mereka adalah spionase misalnya kan. Misalnya ya, Mm-mm. ya itu ada. Kalau misalnya coba itu ada filmnya Fauda itu ya di Netflix itu ya, ada yang namanya Ayubi, itu kan Arab Arab Israel. Dia bukan orang Yahudi tapi dia Arab, ya kan? Tapi dia nasionalis tinggi loh dalam film itu dikatakan ya, diceritakan. Artinya bahkan di kalangan Mossad sendiri ada orang-orang non Yahudi yang orang Arab. Mereka membutuhkan itu. Ya sama seperti di Amerika, CIA atau FBI itu nggak semuanya kulit putih, ada kulit hitam, ada orang ya kan keturunan Cina, keturunan Afrika, ada yang dari orang keturunan Arab, campur mereka. Jadi hanya ada presentasinya, ya kan? Tetap ada, Indonesia kan juga sama ada presentasinya kan? Berapa Tionghoa yang benar itu sebenarnya ada presentasinya, tapi kan akhirnya kan tidak boleh semua kan? Tetapi sebenarnya ada presentasinya sesuai dengan presentasi jumlah penduduk, berapa orang orang Kalimantan, orang ini untuk masuk TNI itu ada presentasinya. Itu. Saya rasa semua seluruh dunia ada model, ada hitungan seperti itu. Tidak terkatakan tapi pasti ada seperti itu. Tidak mungkin tidak, percaya saya. Ada Nah, tes juga Pak ya kali ya, iya tes dong, dan nasional tes dan juga mereka dugaan ya. bisa dijebak loh. Bisa juga dijebak mereka untuk menduduki satu peringkat tertentu, level tertentu, mereka bisa dijebak loh. Sampai teruji benar mereka. Bagus dah kalau gitu. Ya, jadi pasti. Cuman kalau ada spionase ya pasti ada. Yang pengkhianat selalu ada. Jangankan sesama orang Tionghoa aja ada Felix Shaw, ada Hani Christian pengkhianat kan. Sesama orang Tionghoa aja ada pengkhianat, ada Donitan segala macam kan. Sesama orang Yahudi juga ada pengkhianatnya. Yang tidak setuju dengan Zionis kan juga banyak orang Yahudi yang tidak setuju. Biasanya orang yang tidak kebagian politiknya kan, biasanya ya. Selalu begitu kan. Kayak itu siapa itu temennya Gerhard Witten jadi pengkhianat itu, yang jadi Islam karena nggak kebagian. Kan selalu begitu kan. Tapi kita sudah malam ini. Siapa nih berdoa nih? Ya, Bu Ellen sih boleh berdoa buat kita.